Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham. Di kesempatan video kita kali ini kita akan membahas smart money konsep lagi teman-teman ya. Yang tentunya untuk pembahasan kali ini kita akan bahas indikator smart money konsep ya. Jadi indikator smart money konsep ini adalah indikator yang membantu kita untuk mapping teman-teman. Jadi entry, stop loss, TP itu pure dari kita teman. Jadi indikator di sini itu yang bisa membantu kita untuk menentukan tren, untuk mengidentifikasi area-area penting seperti imbalance, terus order block, terus liquidity juga, dan yang jelas itu bisa membantu kita untuk market structure juga gitu teman-teman. Oke, jadi jangan lama-lama, langsung aja kita ke indikatornya gitu. Tapi sebelum itu, di sini saya mau kasih info kalau saya trading menggunakan broker OctaFX. Jadi OctaFX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi, jam terbang yang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia, dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di industri forex. Di OctaFX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex, kemudian ada gold, kemudian ada commodity lain seperti oil. Selain itu ada juga indeks, kemudian ada saham dan kripto dengan kondisi spread yang sangat bagus. Untuk pemula yang mau mencoba belajar trading bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum trading ke real account. Nah, buat para pemula yang lagi belajar trading, teman-teman bisa belajar di webinar dengan para mentor. Karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management, analisa, dan strategi. Jadi kalau kalian tertarik ingin trading di broker OctaFX, ini bisa di-download melalui link di deskripsi di bawah ini teman-teman. Dengan menggunakan kode promo ini, kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman. Dan kalau kita perhatikan lagi di sini, teman-teman bisa ada satu lagi di sini yang belum saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa kita bisa ada di copy trading teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja di join di copy trading seperti ini. Nah, sudah masuk di bagian copy trading, teman-teman bisa pergi langsung aja di join copy trading. Teman-teman kalau yang jago analisa bisa langsung jadi master gitu. Jadi analisa kita, sinyal-sinyal kita itu bisa jadi copy trading buat teman-teman OctaFX lainnya gitu teman-teman. Nah, untuk join copy trading bisa langsung aja klik join. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan di sini ada banyak sekali master trading teman-teman ya. Tentunya di sini sudah tertera dari rate score, terus ada gainnya, profit and loss, copier. Nah, di sini ada banyak sekali yang mengcopy. Jadi ada 1459 orang. Oke, kita coba cari yang ini minimum expertise. Oke, kita cari yang paling jago di sini, expert ya. Oke, setelah itu kita pergi ke sini. Nah, di sini kan ada banyak sekali ya. Jadi dari India, ini ada Pakistan juga, dari Indonesia juga ada teman-teman ya. Di Indonesia ada Indonesia Bersatu, dari Malaysia juga ada. Oke, kita coba next step. Oke, di sini juga ada Indonesia lagi. Kita coba lihat yang di Indonesia, teman-teman. Oke, di sini tertera ya. Jadi dari informasi akunnya itu sudah tertera, dari namanya, kemudian ada skornya, equity, komisi, kemudian ada yang sudah mengcopy ini sekitar 19 orang, gainnya 46%, dengan profit loss and loss itu 1200-an ya teman-teman. Kita klik all, sekitar 3700-an. Maksimum unrealized lossnya itu cukup besar ya, sekitar 1400-an. Maksimum drawdown durasinya 43 hari. Wow, tapi lumayan cukup bagus sih ini. Untuk leverage 1/200. Oke, dan di sini Bang bisa lihat ya perkembangan akunnya. Jadi ini perkembangan dari profitnya itu. Oke, ini dari akunnya ya.
Jadi dari modal awalnya sekitar masih di bawah 700 dan sekarang udah berada di sekitar 2800-an gitu. Dan di sini adalah open ordernya. Oke, dia tidak sedang open. Ada close order. Nah, di sini dia ada withdraw, open dengan posisi close profit, ada loss juga. Dia WD juga. Kita show more. Oke, profit. Jadi cukup bagus ya ini ya. Dia profit dengan loss yang sangat kecil. Loss $5, $6. Tapi tadi ada profit sampai 65, 55 gitu. Jadi cukup bagus ya. Dia juga rutin withdraw juga. Kita perhatikan. Oke, jadi cukup menarik ya untuk yang di OctaFX ini. Oke, kita langsung kembali ke pembahasan sebelumnya ya teman-teman. Teman-teman bisa klik garis miring terlebih dahulu seperti ini, atau untuk memunculkan indikatornya kita bisa pergi ke bagian indikator di sini. Ini saya pakai trading view ya teman-teman ya. Jadi tinggal di indikator di sini, terus teman-teman bisa ketik aja smart money concept. Nah, smart money concept yang di sini itu teman-teman bisa cari yang smart money concept yang Lux Algo teman-teman. Ya, yang seperti ini. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, nah di sini kan ada banyak sekali ya maksud-maksudnya. Jadi kalau teman-teman yang sudah paham atau sudah tahu smart money concept, yang sudah menggunakan smart money concept, pasti udah nggak asing ya dengan istilah-istilah ini, dan istilah-istilah ini juga sering saya bahas juga di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada breakup structure, change character, terus ini ada equal height, breakup structure juga, internal structure, ini internal structure coach, ini internal liquidity equal height, kemudian yang biru ini adalah order block untuk bullish, yang merah ini order block untuk sell gitu atau bearish gitu. Jadi order block itu diambil dari candle bullish terakhir sebelum dia turun kalau itu untuk bearish. Kemudian untuk bullish itu diambil dari candle bearish terakhir sebelum dia naik. Nah, jadi itu order block itu ada area yang kita gunakan untuk entry gitu. Tapi sebelum itu teman-teman bisa pergi ke setting terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan kalau di sini kan belum ada fair value gap ya, belum ada fair value gap. Kemudian masih settingan defaultnya teman-teman. Jadi teman-teman di sini masih berantakan ya, masih ada internal structure dan swing structure itu tergabung jadi satu gitu. Teman-teman bisa pergi ke setting. Nah, di setting ini di bagian input teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah model historika, stylenya color. Kemudian kalau kita lihat di sini yang pertama ada real time internal structure gitu. Jadi ini show internal structure. Internal structure itu adalah bagian-bagian kecil seperti ini, ada breakup structure. Nah, yang garisnya putus-putus seperti ini itu yang dinamakan internal structure teman-teman. Nah, kita bisa lihat ini kalau kita hilangkan maka internal structure-nya akan hilang gitu. Jadi kita bisa lihat cuma dari swing structure-nya aja gitu. Jadi internal structure itu apa? Jadi internal structure itu pada dasarnya itu kalau market itu bullish pasti kan nggak lurus seperti ini ya. Nah, ini anggaplah ini swing structure ya. Jadi untuk market swing itu pasti ada koreksi, ada rebound lagi gitu. Nah, di dalam market seperti ini pasti di time frame kecilnya itu juga ada market structure juga di sini. Jadi ada naik turun, ada koreksi kecil, kemudian naik lagi seperti ini. Di sini ada sideways, naik lagi, kemudian dia turun. Nah, jadi di dalam market structure itu seperti ini teman-teman. Jadi yang teman-teman perhatikan, jadi market realnya itu kurang lebih sama seperti ini. Jadi di dalam market bullish koreksi seperti ini, di dalamnya juga ada market lagi gitu teman-teman. Nah, internal structure itu juga menampilkan konfirmasi seperti itu. Jadi
kalau kita perhatikan lagi untuk swing structure-nya itu seperti ini. Jadi untuk konfirmasinya seperti kita lihat di sini ada breakup structure, change character, marker jadi bullish. Kemudian di sini ada breakup structure untuk bullish, kemudian di sini ada change character. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ada breakup structure lagi, berarti dia sekarang sedang bearish gitu. Karena sudah terkonfirmasi di sini ada change of character gitu, teman-teman. Change character dan breakup structure gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini kalau misalkan mau entry itu, jadi kita lihat market structure-nya itu dari swing terlebih dahulu. Swing itu adalah yang menentukan market jangka panjangnya gitu. Jadi market yang ada di time frame tingginya. Terus kita bisa entry dengan melihat internal structure-nya itu sudah terkonfirmasi gitu. Nah, di sini kan dia sudah terkonfirmasi ya. Di sini ada breakup structure, ada change character dari swing, ada breakup structure dari swing, kemudian di sini sudah terkonfirmasi coach dari internal structure. Jadi kita bisa ambil posisi sell di area ini, teman-teman. Nah, di order block yang sebelah itu dari internal structure-nya saja, teman-teman. Terus kalau kita lihat dari nah, ini ada internal order block dan swing order block. Jadi internal order block itu apa dan swing order block itu apa? Jadi kurang lebih konsepnya itu sama ya dengan internal atau swing structure ya tadi. Jadi internal order block itu adalah order block yang ada di dalam order block gitu. Jadi saya contohkan seperti ini. Ini saya bersihkan dulu. Jadi di dalam misalkan tadi di sini ada order block ya. Ini order block ya. Nah, di sini kan ada candle bearish terakhir sebelum dia naik. Nah, ini kan time frame H1 ya. Kita bisa pindah ke time frame lebih kecil, misal M15. Nah, di time frame M15 sendiri kita bisa perhatikan bahwa di dalam order block ini ya, yang tadi di H1, di dalam order block itu masih ada order block ya di sini. Nah, ini kan order block di dalam H1. Jadi ini order block M15 di dalam order block H1. Jadi ini yang dinamakan internal order block. Kalau yang di sini yang dinamakan swing order block ya. Oke, jadi konsepnya tuh kurang lebih seperti itu ya cara bacanya ya, teman-teman. Terus kita lihat lagi. Oke, kalau ini kalau dari M15 nggak kelihatan ya, kalau dari H1 kelihatan, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, jadi internal order block ini dua-duanya internal order block ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, bisa teman-teman perhatikan juga. Terus untuk settingan lainnya, nah di sini kan ada swing, internal order block. Teman-teman bisa checklist aja untuk swing. Nah, di swing kan baru kelihatan ya, yang merah ini. Yang merah dia masuk ke swing order block, kemudian oke, di sini belum ada. Nah, setelah masuk swing order block, dia terkonfirmasi lagi ya, teman-teman. Jadi harga masuk ke area swing order block di sini, harga koreksi, kemudian masuk lagi di sini, harga koreksi, kemudian ditambah ada internal order block di sini, kemudian harga masuk tipis di sini langsung turun gitu. Jadi fungsinya cukup kompleks ya di sini ya untuk order block di sini. Jadi swing order block bisa digunakan untuk konfirmasi terlebih dahulu area penting. Jadi itu bisa kita gunakan untuk area TP kalau kita ambil posisi buy. Terus di sini kalau ketika harga masuk ke area swing order block, kita wait and see dulu gitu. Jadi kita setelah wait and see, kita tunggu misalkan di time frame lebih kecil di sini adakah konfirmasi atau enggak, baru kita bisa entry. Nah, konfirmasinya ini ketika harga sudah membentuk internal order block seperti ini. Jadi ada dua order block di dalam satu order block gitu. Oke, jadi saat terbentuk dua order block bersamaan seperti ini, kita bisa ambil posisi sell ya. Seperti di sini kita bisa ambil posisi sell. Nah, di sini kan harga kembali masuk ke area order block. Nah, ini kita bisa gunakan untuk entry ya, teman-teman. Harga entry di sini
kita ambil TP di area terendah gitu. Misalkan ini kan ada order block untuk bullish ya, jadi kita bisa ambil posisi TP di area ini dan stop loss berada di atas order block gitu. Jadi lumayan cukup panjang ya untuk risk and rewardnya. Tinggal kita perhatikan, misalkan stop loss di sini, kemudian TP berada di sini. Oke, kita dapat risk and reward 1/3 teman-teman. Jadi cukup simpel sebenarnya untuk kita entry di sini gitu. Tapi kan di sini kan dia belum ada konfirmasi codes dari internal order blocknya ya, jadi perlu dipahami juga. Jadi market structure itu penting. Ketika market structure itu sudah ada konfirmasi seperti ini, change karakter, kita lihat lagi di market structure yang lebih pendek gitu, di internal structure-nya di sini. Jadi ketika harga sudah ada konfirmasi di swing structure-nya, kita bisa lihat di internal structure-nya sudah ada konfirmasi apa belum gitu. Kalau sudah ada, kita bisa tunggu atau kita bisa cari order block yang ada di sekitar kita gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan cukup simple sebenarnya ya untuk penggunaannya. Dan kalau kita perhatikan juga untuk time frame yang tinggi seperti ini kan H1 ya, time frame tinggi seperti H4 ya. Nah, jadi lebih kompleks lagi. Jadi ini adalah swing structure-nya, swing order block-nya. Kita bisa lihat di sini untuk internal order block. Oh, ini jadi masuknya internal order block ya, karena time frame tinggi gitu. Jadi kalau kan ini kan di time frame H4 ya, kalau di internal order block jadi masuk untuk swingnya itu di sini kalau nggak salah. Jadi kalau ya itu tergantung time frame ya, jadi kita bisa menyesuaikan. Kalau H4 itu kalau muncul seperti ini, kita bisa lihat oh ini internal order blocknya H4 gitu. Internal order block H4 itu berarti order block yang swing itu berada di time frame lebih tinggi seperti daily, weekly gitu. Kalau kita pindah ke time frame kecil seperti M15, teman-teman bisa lihat ada banyak sekali order block di sini teman-teman. Nah, dari sini saja udah ada order block ya. Jadi teman-teman bisa pergi ke time frame yang internal. Kita bisa hilangkan yang internal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah order block yang ada di time frame H1 gitu. Jadi ini adalah swing order block yang berada di time frame H1 atau internal order block yang berada di H1 gitu. Oke, jadi karena ini ada di time frame M15, berarti ini adalah swing order block time frame M15. Swing order block di time frame M15 itu adalah internal order block yang berada di time frame H1 gitu. Nah, jadi pengaruh time frame seperti ini. Jadi kalau bisa terbiasa untuk masalah time frame seperti ini, belum bisa tahu gitu. Jadi misalkan di time frame H1 itu ada order block, itu adalah order block kecil di bagian time frame yang lebih besar gitu. Sebaliknya kalau di time frame H1 itu order block, itu adalah order block yang lebih besar dari time frame yang lebih kecil gitu. Jadi teman-teman bisa dibiasakan seperti itu ya teman-teman ya, untuk memahami order block dan market structure berdasarkan time frame gitu. Oke, next kita bahas tentang ini kan order block ya. Terus di sini ada bullish OB. Nah, di sini warna bisa disesuaikan ya, untuk warna market structure, kemudian warna internal structure. Nah, seperti ini. Misalkan internal structure kan warnanya sama ya, kita bisa sesuaikan sendiri. Untuk warnanya kita pindah ke biru. Nah, seperti ini. Kemudian bearish structure-nya kita pindah ke merah, masih tetap merah. Nah, seperti ini kan biru ya, jadi biru. Kemudian atau nah seperti ini. Kemudian untuk swing structure-nya kita bisa pakai yang default seperti ini untuk warna. Kemudian nah ini equal high dan equal low. Equal high ini adalah salah satu liquidity ya teman-teman ya. Jadi di samping liquidity trendline, jadi liquidity itu ada 3 kalau nggak salah ya. Liquidity trendline,
kemudian equal structure, kemudian inducement ya teman-teman ya. Jadi di sini yang tertera di sini adalah equal height dan equal low gitu, atau equal structure gitu. Kemudian di sini ada fair value gap. Nah, ada fair value gap ini kurang lebih sama dengan imbalance ya fungsinya ya. Jadi kalau kita checklist di sini, teman-teman bisa lihat adanya fair value gap yang akan muncul gitu. Nah, seperti ini kan ada fair value gap ya. Yang warnanya hijau ini adalah fair value gap, yang warnanya merah. Nah, di sini kan harga belum ada menunjukkan. Jadi mungkin ya, ini kan fair value gapnya kan harga sudah tertutup ya. Jadi fair value gap itu kalau udah tertutup seperti ini, harga itu tidak menunjukkan valid lagi. Jadi fair value gap yang ada di sini itu udah selesai gitu, karena harga sudah tertutup. Ada fair value gap sudah tertutup di sini. Yang ini yang belum tertutup harga, yang masih hijau, ini harga belum tertutup ya. Ada kemungkinan cepat atau lambat harga akan kembali menutup area ini teman-teman. Terus kita cari settingan lagi. Ini kan fair value gap sudah, kemudian daily high dan low, daily, weekly, monthly. Ini bisa disebut seperti membentuk ini kan ada premium zone dan equilibrium zone, discount zone. Kita bisa coba checklist apakah yang terjadi. Oke, ini area discount, area equilibrium, area premium. Jadi nah di sini berarti indikatornya ini dia tarik Fibo itu dari sini ke sini, dari high ke low. Nah, berarti area OTE nya mana? Area OTE nya itu di sini. Nah, ini kan ada equilibrium yang abu-abu ini ya. Kemudian di sini ada premium zone, equilibrium, kemudian di sini ada discount zone. Kemudian area OTE nya mana? Area OTE ya area dari 62 hingga 79. Nah, dari area ini ada order block yang berada di area OTE nya seperti di sini. Nah, ini kan yang merah ini kan order block ya. Nah, jadi kita bisa lihat di mana area order block yang berada cukup jelas di sini. Kita bisa lihat lagi, misalkan untuk extend fair value gapnya ini kita bisa cari anggaplah 100 ya. Oke, nah di sini kan muncul ya fair value gap. Nah, ini kan ada fair value gap cukup lebar seperti ini. Yang hijau-hijau ini fair value gap yang belum tertutup teman-teman. Ya, belum ada candle close di situ. Oke, terus kita bisa apa lagi? Pokoknya lengkap lah di sini ya teman-teman ya. Jadi indikator ini sangat membantu, sangat lengkap. Oke, terus ini kita bisa lihat tanpa harus pindah ke time frame daily gitu. Nah, ini kan kelihatan ya previous day high, previous day low gitu. Oke. Jadi cukup simpel ya sebenarnya untuk cara menggunakannya. Jadi kita yang penting tuh kita pertama kali lihat indikator ini tuh market structure-nya. Nah, kalau market structure-nya udah kita lihat, oh ini marketnya sudah bagus nih, sudah ada konfirmasi codes. Di sini sudah ada codes, sini ada breakout structure. Di sini sudah ada codes. Jadi dari swing structure-nya itu pokoknya yang swing structure itu yang nggak putus-putus seperti ini garisnya. Kalau yang swing internal structure itu yang putus-putus garisnya seperti ini. Nah, di sini kan ada dia sudah konfirmasi untuk bearish ya. Di sini harga sudah konfirmasi untuk bearish. Dan di sini dikonfirmasi tambahan dengan internal structure, dia sudah ada codes. Oke. Dan kita bisa lihat harga ada kemungkinan untuk kembali ke area order block. Nah, di sini kan ada order block ya. Order block untuk bearish gitu. Kita lihat di atas ada equal atau enggak. Oke, di sini ada equal high ya. Kita bisa perhatikan. Jadi teman-teman kalau mau open posisi sell lebih
aman itu kita ambil order block yang ada di sini teman-teman, atau order block yang yang bener yang di sini teman-teman. Nah, karena di sini ada equal height gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan harga akan swap liquidity terlebih dahulu sebelum dia turun gitu. Kita bisa ambil posisi TP di area order block untuk bullish. Nah, ini kan kita dapat risk and reward 1/4 gitu teman-teman. Jadi cukup mudah untuk entry di sini sebenarnya ya. Yang jelas itu kita lihat dulu market structure-nya. Market structure-nya itu udah bagus, sudah ada konfirmasi. Kita bisa lihat oh ini order block-nya di sini, oh ini ada equal height, ada equal structure, oh ini ada fair value gap. Nah ini kan ada fair value gap, kita bisa gunakan untuk TP, bisa TP di sini gitu. Nah ini kita bisa contoh. Nah di sini kan kita bisa dapat risk and reward 1/7 gitu. Wow, itu lumayan ya kalau bisa TP 1/7. Dia cukup enak sebenarnya untuk indikator yang ini teman-teman mau trading di sini. Untuk scalping kita bisa lihat di time frame kecil seperti M5. Scalping analisanya juga cukup cepat ya teman-teman ya, atau intraday. Nah di sini kan ada fair value gap untuk bearish, jadi kita bisa ambil order block yang berada di atas fair value gap, bukan order block yang berada di sini. Nah kita bisa ambil di sini atau di sini gitu. Ini cukup lengkap ya untuk membantu kita mapping yang jelas ya. Untuk mapping itu cukup lengkap sebenarnya. Oke, mungkin cukup sekian dari video kita kali ini. Semoga bermanfaat dari video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So ikuti terus video-video kita selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.